Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya, saya akan bikin video pendek ya, eh, menjawab, merespon apa yang terjadi ya sekarang ini. Banyak yang demo, yang bikin video, oh, membela orang-orang yang menghina Nabi ya. Jadi katanya Islam itu rahmatan lil alamin, dan seakan-akan membela orang yang mengolok-olokkan Al-Quran, mengolok-olokkan, menghina Nabi kita yang dimuliakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akan merespon, selalu yang dipakai dalihnya adalah surat An-Nahl ayat 125 ya. Udu ila sabilika bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan seterusnya. Dan selalu itu ya. Perlu diingat ya. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ulama ahli tafsir menulis melengkapi ayat An-Nahl 125 itu dengan Al-Ankabut 46, yang bunyinya sama di awalnya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina dzalamu minhum. Itu Al-Ankabut ayat 46 ya. Jadi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, ya itu non muslim ya, dan kata lain, kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina dzalam minhum, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka semua. Dan itu coba kita telusuri ya, ulama menjelaskan, karena ini adalah konsumsi kita ya, umat Islam, para kiai, para ulama, dan saya tidak akan mengkoreksi atau memberikan nasihat ini kepada orang non muslim, karena mereka tidak akan ngerti Al-Quran, tidak akan paham, apalagi kalau bicara tentang tafsir, malah nanti mengolok-olokkan. Ini kepada orang-orang yang katanya orang NU dan mengerti tentang ayat-ayat Al-Quran dan selalu dipakai dalil An-Nahl 125. Padahal ada kata-kata di dalam Al-Ankabut yaitu kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Apa? Coba kita simak di dalam Ibnu Katsir ya, yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka buta, tidak dapat melihat bukti yang jelas, dan inkar serta sombong ya. Maka bila mana sudah sampai tingkatan tersebut, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, sudah nyampe kepada tingkatan tersebut, kesombongan, inkar, tidak mau mendengar gitu ya, cara berbuat sudah tidak bisa dipakai lagi, melainkan cara jalan keras. Jalan keras itu apa? Perangilah itu, supaya mereka jera dan menjadi sadar. Kata perang di sini adalah jangan diartikan perang itu mengangkat senjata, membunuh. Dan Rasulullah SAW yang tertulis, yang masyhur itu adalah sewaktu Rasulullah SAW masih ada, itu ada kurang lebih ada 17 kali perang ya, kalau nggak salah 27, kalau 27 lah kurang lebih ya. Itu yang 27 kali perang itu banyak sekali perang itu yang tidak sampai menumpahkan darah.
akhirnya perjanjian, akhirnya perdamaian, kesepakatan damai dan segala macamnya, itu banyak sekali. Di antara yang 27 itu banyak sekali Rasul tidak sampai membunuh, tidak sampai saling membunuh, ya. Jadi diperangi dalam arti jangan mengatakan itu mengangkat senjata dan diserang, bukan ya, karena itu bukan, itu alternatif terakhir ya. Jadi tatkala mereka adalah menghujat Al-Quran, menghujat Nabi, mengolok-olokkan Nabi, menghina Nabi, ya diperangi dengan cara apa? Ya mungkin sekarang kita kan hidup bernegara ya, bernegara dan ditangkap, dia itu diadili, ya mungkin itu cara yang lebih baik daripada kita main hakim, akibatnya munculnya nantinya adalah kekacauan dan segala macamnya. Tetapi ironisnya, anehnya, ada orang yang mengaku ustadz, katanya alhamdulillah kalau Muhammad KC yang menghina Nabi dan menghina Al-Quran itu dibebaskan dari hukuman, dia mengucapkan alhamdulillah padahal dia adalah seorang ustadz katanya, dan saya tidak mengerti pemahamannya gitu ya. Baik. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran surat Al-Kautsar ya, ayat 3, inna syani'aka huwal abtar. Jadi sungguh orang-orang yang membencimu Muhammad, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah, dan dia akan dihinakan. Terputus rahmat Allah itu akan dihinakan, akan tidak dapat hidayah, tidak dapat kebaikan di dunianya. Ya contohnya seperti Muhammad KC itu ya, dilumuri kotoran dan segala macamnya, ya itulah karena di dalam surat Al-Kautsar begitu, inna syani'aka huwal abtar, di ayat yang ketiganya, ayat yang terakhir. Dan kalau kita membencimu Muhammad itu, jangankan membelok-belokkan Al-Quran, mengganti bismillah dan segala macamnya, dan mengatakan Nabi dengan Masya Allah ya, kita tidak tega mengatakan ya, Nabi yang kita cintai dan kita muliakan, sampai dikatakan, saya tidak berani mengatakannya ya, saya tidak berani di zaman Abu Lahab ya, itu ceritanya surat Al-Kautsar ayat 3 itu kan ada yang pertama Ka'ab ibnu Ashraf ya, yang mengatakan yang dikala itu lebih mulia mereka daripada Nabi. Hanya mengatakan itu dikatakan juga membencimu, karena tahu di dalam hatinya, walaupun dengan ucapannya sangat sederhana, tapi Allah tahu itu di dalam hatinya seperti apa. Dan contoh misalkan Abu Lahab ya, ada yang mengatakan bahwa asbab nuzulnya Al-Quran surat Al-Kautsar ini ayat 3 ini adalah berkenaan dengan Abu Lahab yang mengatakan tadi malam Muhammad sudah terputus keturunannya. Nah, kata-kata itu kan Allah tahu, kata-kata yang sangat sederhana, dan mungkin kalau kita tidak menyangka bahwa itu kata-kata menghina, tapi Allah mengingatkan dengan inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu Muhammad, dia yang terputus dari rahmat Allah. Dan ini dikatakan membenci karena mungkin Allah tahu isi hatinya kata-kata itu. Jadi jangankan seperti kata-kata Nabi itu, subhanallah ya, kalau boleh saya katakan ya ini, karena supaya mengerti, mengatakan Nabi itu adalah pezina, Nabi itu perampok, pembunuh dan segala macamnya, apalagi dengan kata itu ya, dengan kata itu, makanya ilal ladzina dzalamu itu terpenuhi. Kalau sekarang dia di penjara wajar gitu ya, bahkan lebih daripada itu pun wajar gitu ya. Maka dengan itu saya sengaja ya untuk membuat video ini, ingin mengatakan kepada para ustadz yang katanya ustadz kita harus arif dan bijaksana dalam berdakwah. Sebetulnya iya gitu ya, tapi mereka kan sudah dolamu gitu, sudah mendolimi kita.
Ya kita ibaratkan aja Abi Lahab, seperti cerita Ka'ab bin Ashraf, itu kan cuma mengatakan kita lebih mulia daripada Muhammad, gitu ya. Dan juga Abu Lahab mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah terputus keturunannya, gitu ya. Itu kan ucapan tidak terlihat ya, karena Allah tahu di dalam hatinya adalah itu menghina Nabi, maka itu dikategorikan orang yang membenci Nabi. Jadi kata-kata membenci ini masuk kepada jangankan seperti penjelasan Ibnu Katsir. Jadi orang yang dolim itu yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka buta, tidak dapat melihat bukti yang jelas, dan ingkar serta sombong, gitu ya. Jadi bila mana sudah sampai tingkatan tersebut, cara berdebat tidak dapat dilaksanakan lagi, melainkan dengan cara jalan yang keras. Nah, ini jalan keras itu saya tidak memerintahkan untuk menyerang mereka dan segala macamnya. Kita harus sesuaikan dengan keras itu, disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Kita butuh keamanan, kenyamanan, ketentraman dan segala macamnya. Nah, disitulah kalau saya tepat kalau dia dipenjarakan karena memang sudah melampaui batas. Kalau umat Islam, para kiai, para ustadz, para debater Muslim marah, wajar lebih daripada